kasih buat hari ini Tuhan. Sekali lagi kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, biar apa yang kami naikkan di hadapan-Mu itu menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau belajar Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Kau mau buat setiap kami Tuhan, buat melengkapi kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau share tentang apa yang akan kita lakukan besok, yaitu tentang Pondok Daud. Jadi waktu pertama kali Tante Mpek minta saya gantiin, di hati saya itu tiba-tiba ada seperti ada suara Pondok Daud. Dan saya berpikir bahwa sebelumnya ini sudah dibahas dengan mungkin waktu itu Ko Freddy atau Ko Lucky gitu. Tapi saya coba nanya lagi, saya coba berdoa tentang apa yang harus disampaikan, apa yang harus di-sharing tentang Pondok Daud. Dan saya dapat beberapa yang saya pelajari tentang Pondok Daud. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat sejarah kenapa Pondok Daud itu bisa ada saudara. Jadi Pondok Daud itu dibangun atas kerinduan seorang Daud. Kerinduan Daud yang mencintai dan mengasihi Tuhannya. Kita buka ayat dulu saudara, saya takut lupa. Mazmur 132 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan aja. Nyanyian siarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur dan membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, tempat kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Jadi kehausan dan kerinduan Daud membuat hatinya itu rindu untuk pondok itu dibuat, Pondok Daud itu dibuat. Kalau dilihat perjalanan sejarah dari Pondok Daud itu sendiri, bahwa sebelumnya waktu itu Pondok Daud itu sempat dirampas sama orang Filistin. Setelah orang Filistin akhirnya balik lagi ke Kiryat Yearim. Setelah di Kiryat Yearim, Daud itu rindu untuk membawa tabut itu masuk ke Yerusalem. Saya ada sejarahnya, saya baca dulu biar. Jadi perjalanannya itu pertama tabut itu dirampas dari orang Israel. Terus yang kalah perang waktu itu Imam Eli masih hidup. Dan saya di sini belajar kenapa pada tabut itu pada saat dipegang sama Imam Eli itu seperti tidak ada kuasanya saudara. Di situ saya belajar bahwa pada saat tabut itu imam itu dipimpin oleh Imam Eli, ternyata yang saya belajar bahwa Imam Eli itu tidak pernah membangun apa yang di dalam. Imam Eli hanya membangun apa yang di luar. Sampai kalau diceritakan bahwa Imam Eli itu akhirnya jadi apa? Gendut saudara. Secara fisik dia gendut, kenapa? Makan, tapi buat Tuhannya dia tidak pernah membangun keintimannya. Dia tidak pernah membangun sesuatu hubungan dengan Tuhan di dalamnya. Dia tidak pernah mengurus tabut dengan semestinya, dan dia hanya mengurus dirinya sendiri. Semua yang jasmani, dan akhirnya jadi gendut dan mati saudara. Kalau buat saya, selain Imam Eli itu mati secara fisik, Imam Eli juga itu mati secara rohani saudara. Karena hatinya itu sudah tidak ada sama Tuhan. Tapi Daud, dia membangun keintiman sejak dia menggembalakan dombanya. Disitulah kenapa dia bisa tahu, dia bisa menulis tentang seperti rusa yang haus dan rindu akan air.
Karena kenapa? Di padang dia menggembalakan domba-dombanya. Dia melihat rusa-rusa itu begitu haus dengan air. Dan dia merasa, saya nih harusnya hati saya itu sehaus rusa sama air. Demikian hati saya itu harusnya itu haus sama Tuhan seperti itu. Di situ Daud belajar tentang kedalaman dan keintiman dengan Tuhan. Saya itu kalau tentang cinta-cintaan sama Tuhan, saudara, saya lumayan cengeng soalnya. Karena buat saya pada saat saya bisa nangis tentang mendengar tentang cinta Tuhan, itu tanda bahwa hati saya itu masih punya perasaan, saudara. Setelah hati saya itu masih bisa bergetar dengan mendengar Tuhan, mendengar cintanya Tuhan, hati saya bisa bergetar. Kalau orang bilang, cengeng banget, karena saya itu pernah tidak bisa nangis sama sekali. Saya mendengar Tuhan, saya mendengar cintanya Tuhan. Saya itu tidak berasa apa-apa di dalam saya. Saya tidak bisa nangis. Bahkan saya nonton sesuatu yang sedih, yang apapun saya nggak bisa nangis, saudara. Karena kenapa? Hati saya beku, hati saya keras, hati saya pahit. Jadi pada saat saya masih bisa nangis, itu indikasi bahwa hati saya itu masih ada getaran sama Tuhan. Kalau buat saya, saudara, saya tidak mengerti kalau saudara gitu. Jadi Daud membangun itu atas dasar kerinduannya dia. Waktu itu pada saat tabut itu dibawa masuk ke Daud membawa tabut itu kembali lagi mau dibawa ke Yerusalem dari Kiryat Yearim, dari rumah Abinadab. Di situ dibuatlah gerobak buat membawa tabut itu. Waktu itu saya baca tentang gerobak itu, dan ternyata di situ saya baca satu artikel dijelaskan bahwa sebenarnya tabut itu bukannya tidak seharusnya dibawa dengan gerobak, saudara. Karena tabut itu punya pengusung, ya harus dipikul harusnya tabut itu. Tapi sama Daud waktu itu dinaikin gerobak, ditarik sama lembu. Dan disitulah sebenarnya akhirnya di situ Uza disambar sama Tuhan. Pada saat Uza disambar sama Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Daudnya marah, kecewa sama Tuhan. Daud bilang, ya Tuhan ya, ini saya sudah rindu nih, membawa tabutmu itu balik. Tapi dibawanya pakai lembu. Yang harusnya dipikul dan diusung, tapi itu ditaruh di lembu. Di situ saya belajar bahwa apa? Tuhan mau kita itu apa? Sangkal daging dan pikul salib. Buat tabut itu ada di hati kita. Buat hadirat Tuhan itu selalu ada di hidup kita. Harus ada yang dipikul, saudara. Bukan ditarik gerobak dengan ringan. Ikut Tuhan itu tidak seringan kita cuma duduk di atas gerobak, ditarik lembu terus kita jalan. Enggak, saudara. Ikut Tuhan itu harus ada sangkal daging, pikul salib. Kekecewaan Daud membuat akhirnya tabut itu dibawa ke rumah Obed-Edom. Jadi pada saat tabut itu di rumah Obed-Edom, Daud itu masih pahit, saudara. Besok kan kita akan masuk ke namanya pemulihan pondok Daud. Saya berdoa besok, sebelum besok masuk atau mungkin besok masih membawa kekecewaan atau apapun, biar di tempat kita menyembah besok hati kita dipulihkan. Dari kekecewaan kita, mungkin kita kecewa sama Tuhan, kecewa sama saudara kita, kecewa sama siapapun, mungkin teman sepelayanan. Mari dibereskan, saudara, mari bersihkan yang di dalam. Buat apa? Tuhan bisa hadir lebih kuat di hidup kita dan memulihkan setiap hidup kita. Saya tuh hari-hari ini, seminggu ini tuh saya tuh ada sebel sama satu orang sebenarnya. Aduh, itu nyebelin banget buat saya. Hati saya tuh kayak, aduh orang ini ya gitu loh. Untung saya udah bertobat, saudara, pengen tak tonjok rasanya. Sebenarnya. Aduh gitu kan kita. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni Tuhan. Karena apa? Saya mengasihi Engkau.
Saya ingat satu firman yang berkata bahwa tidak mungkin orang itu bisa berkata, saya ini loh orang yang cinta sama Tuhan. Saya ini loh mengasihi Tuhan. Saya ini lihat saja pelayanan saya ini Senin sampai Minggu saya di Gracia melayani gini-gini. Apa lagi yang kurang dalam hidup saya cinta sama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, tapi kalau engkau membenci saudaramu, engkau adalah pendusta. Di situ saya belajar, Tuhan saya mau ngampuni Tuhan. Bukan karena apa-apa, tapi karena saya mengasihi engkau. Buat hati saya mengampuni. Buat hati saya beres Tuhan. Jangan sampai nih hati saya ada kotor sedikit pun pada saat saya datang menghadap engkau. Kan ada ayatnya saudara. Kita baca lagi ayat. Wah puji Tuhan hari ini ayat saya banyak. Matius 6, 23 sampai 24. Bukan ya. Oh, yang itu barang siapa yang mempersembahkan sesuatu di mezbah Tuhan, kalau ada sesuatu yang belum selesai di hatinya, pergi dulu selesaiin saudara, baru datang kembali. Jadi hari-hari ini mari selesaikan apa yang ada di hati kita sebelum kita memasuki Pondok Daud. Atau mungkin kalau belum bisa, kita berdoa pada saat Pondok Daud hati kita dipulihkan saudara. Ada satu perumpamaan yang menurut saya sangat memberkati saya tentang yang namanya kecewa dan pahit. Oh tuh tadi. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu. Bahkan Tuhan berkata, tinggalkan lu persembahanmu. Saya nggak penting tentang masalah persembahanmu. Yang saya mau hatimu itu dipulihkan, hatimu itu dibersihkan. Di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Persembahan itu baru diperhitungkan setelah yang di dalam itu beres saudara. Perumpamaan yang saya baca tentang kekecewaan, tentang pahit itu, ada satu orang ngomong kayak gini. Saudara, kalau saudara punya rumah, saya percaya pada punya rumah minimal kosan atau kontrakan lah, benar kan? Kalau ada orang nih lempar api ke rumah saudara nih, cedes bom molotov lah istilahnya gitu kan. Saudara, yang saudara lakukan pertama kali apa? Madamkan apinya atau kejar orangnya saudara? Madamkan apinya kan? Nggak mungkin kejar orangnya, wih sini padamkan apinya ini, enggak kan saudara? Pasti yang dipadamkan apinya dulu kan, yang di dalam dulu saudara, yang dalam rumah dulu ini, di dalam ini itu dipadamkan dulu, diadamkan dulu, baru setelah itu kita bisa mengampuni orang. Ya saudara, itu perumpamaan yang ajaib buat saya. Jadi Pondok Daud pertama dibangun itu atas dasar kerinduan Daud, atas dasar cintanya Daud akan Tuhan. Kerinduannya itu seperti ini. Buat saya ya, saking Daud itu sama Tuhan tuh kayak orang pacaran. Pada saat tabut itu di Obed-Edom nih, Obed-Edom. Terus tiba-tiba ada yang ngomong sama Daud. Tuh lihat tuh, Obed-Edom tuh diberkati sama Tuhan gini. Sejak tabut itu di sana diberkati. Daud ini kan buat saya orang kekasih Tuhan lah. Istilahnya kayak orang pacaran sama Tuhan. Dia itu nggak terima saudara. Waduh, kekasih saya tuh di sana tuh. Akhirnya apa? Dia rindu sama kekasihnya. Akhirnya dibawalah tabut itu. Dia pokoknya persiapkan, orang Lewi harus menguduskan dirinya. Kita persiapkan semua, kita menyambut tabut itu bawa sampai ke Yerusalem. Bahkan setiap, kalau tidak salah, setiap 6 langkah itu dipersembahkan lembu, dipotong buat setiap 6 langkah. Dan buat saya, yang saya baca bahwa proses yang kedua kali Daud membawa tabut itu ke Yerusalem itu adalah proses yang sangat hati-hati. Tidak ada mau ada cacat sedikit pun pada saat dia membawa kekasihnya itu kembali ke Yerusalem, dibawa ke rumahnya Daud.
ke tempat kediaman Daud. Di situ Daud merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Di situ Daud tidak mementingkan perasaannya, yang dia tahu perasaannya Tuhan itu di atas perasaan dia sendiri. Bahkan istrinya pun mencela dia, saudara. Wah, kayak orang gila nih. Tapi Daud tetap melakukan itu semua di hadapan Tuhan. Dia menari, ada yang bilang sampai telanjang kalau nggak salah lah, seperti itu. Entah setengah atau gimana, saya tidak mengerti. Sampai dia itu tidak menghiraukan dirinya sendiri buat apa? Tuhannya. Karena dia tahu dia pernah melakukan kesalahan. Dan dia menebusnya dengan begitu mahal. Buat apa, saudara? Buat kekasihnya itu tinggal dengan dia di rumahnya. Buat dia bisa dekat dengan kekasihnya. Saya berdoa pada saat besok di Pondok Daud, hati kita ini rindu buat dekat dengan kekasih kita. Kita menyembah dia keluar dari hati yang betul-betul murni. Betul-betul bersih, saudara. Terus bagaimana supaya kita tuh bisa masuk seperti Daud yang punya keintiman dengan Tuhan? Kita harus membangun, menurut saya saudara, kita harus membangun keintiman dengan Tuhan untuk bisa mencintai dia seperti itu. Mencintai seperti Daud mencintai Tuhan, mengasihi seperti Daud mengasihi Tuhan. Sampai menurut saya yang saya baca bahwa Daud itu seumur hidupnya dia perang, dia melakukan apapun, mengumpulkan emas. Itu bukan buat diri sendiri. Buat apa? Membangun rumah Tuhannya. Ada ayatnya. Waduh, hari ini banyak. Tuhan Yesus, terima kasih. 1 Tawarik 29 ayat 3. 1 Tawarik 29 itu kita baca. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Dia tidak minta apa yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Dia kasih buat rumah Tuhan. Karena itu cintanya, pol-polan menurut saya. Cinta Daud itu sama Tuhan itu gaspol. Gak ada yang bisa ngalangin. Sampai saya ngerti bahwa cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku tuh baca Daud, saudara. Jadi cintanya itu dibangun atas dasar keintiman. Untuk masuk dalam keintiman, saudara. Yang pertama buat saya, kita harus mengenal kasihnya Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang kalau kita tahu orang itu tidak sayang sama kita. Kita harus tahu dulu, buat saya ya, dasar mengasihi Tuhan tuh apa, saudara? Kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita tidak sadar nih, kalau kita dikasihi, saudara. Saya ini dulu orangnya selalu merasa tidak dikasihi, selalu merasa tidak dicintai, selalu merasa terbuang, saudara. Sampai saya melakukan hal-hal yang kotor. Karena saya merasa saya tidak diinginkan. Saya merasa saya tidak dicintai. Sampai setiap hamba Tuhan yang datang pada saat itu ke Mamuju waktu saya di Sulawesi. Beberapa hamba Tuhan datang yang mendoakan saya itu selalu doanya sama apa, saudara? Tuhan bilang, Tuhan tuh mengasihi kamu. Tapi tetap aja di hati saya ini tidak ada yang plong. Sampai satu hari saya ketemu sama Tuhan sendiri dan di situ saya mengerti bahwa saya itu begitu diingini Tuhan. Saya itu begitu dicintai Tuhan, saudara. Jangan sampai nangis. Pokoknya begitulah, saudara. Harus ngerti bahwa kita tuh dikasihi Tuhan, saudara. Kemarin ada ibu dan anak yang datang di taman. Dia Katolik. Terus sharing sama saya. Ya dia bilang, saya itu doanya seperti ini. Saya bilang, kenapa enggak langsung, aduh saya nyebut ini ya. Ya kenapa tidak langsung ke Tuhan Yesus aja doanya. Dia bilang, Tuhan Yesus kan itu tegas kayak gitu. Kayak nyamperin Tuhan itu effort banget gitu loh.
Tidak bisa, maksudnya kayak susah mendekati. Jadi butuh orang-orang di sekelilingnya untuk membujuknya. Seperti itu. Saya bilang gini, Tuhan itu tidak, buat saya ya, saya bilang Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu, Bu, Tuhan yang sayang sama ibu. Saya bilang pada saat ya Tuhan itu mati di kayu salib, tabir bait suci itu terbelah dua. Itu artinya apa? Tuhan bilang, nggak usah pakai perantara. Datang sendiri sama saya nak, gitu loh. Saya mau kamu datang sendiri, nggak usah pakai perantara orang-orang. Datang sendiri, karena apa? Tabir itu pembatas itu yang biasanya cuman dititipin nih doa saya sama imam masuk ke dalam, tidak boleh siapapun masuk, terbelah dua. Dibuka tuh gerbang buat masuk ke ruang Maha Kudus kalau nggak salah. Dan itu buat saya artinya, Tuhan bilang, nah datang sendirilah. Coba pakai perantara. Saya mau ketemu langsung nih sama kamu. Darah saya tuh sudah cukup buat engkau masuk berjumpa dengan saya sendiri. Sampai dia akhirnya dengar itu, dia ngomong kayak gini, kita tuh aliran ini atau karismatik ya Bu? Ya iya, saya sampai ngomong kayak gitu ibunya. Jadi saudara, keintiman itu dibangun pertama kita mengerti kalau kita itu orang yang dikasihi Tuhan. Yang kedua saudara, keintiman itu dibangun dengan apa? Terbiasa. Kalau kita tidak terbiasa, tidak mungkin kita bisa membangun keintiman itu. Ada pepatah yang kayak gini, cinta itu tumbuh karena terbiasa. Kalau bahasa Jawanya apa? Witing tresno, apa itu? Saya ada tulis nih. Jalaran soko kulino. Jadi cinta itu tumbuh karena terbiasa. Kalau kita tidak tiap hari datang ke Tuhan, tidak membiasakan diri ke Tuhan, maka keintiman itu tidak akan bisa terbangun sama Tuhan saudara. Karena kenapa? Tidak terbiasa. Saya contoh ya, ada beberapa contoh yang mama saya nih. Mama saya tuh kalau cerita sama saya dulu ya, waktu mama papa saya masih hidup lah. Sekarang mereka udah di surga. Jadi mama saya tuh ngomong gini, saya waktu kawin sama papa kamu ya, sebenarnya saya tuh nggak cinta sama papa kamu. Saya tuh enggak, karena saya dijodohkan aja. Jadi saya tuh mau nikah sama papa kamu. Tapi dalam hati saya ngomong gini, katanya tidak cinta. Tapi keluar 4, saya ini 4 bersaudara, saudara. Saya bilang itu dari mana kata tidak cinta itu? Sampai kita ini bisa keluar 4 orang tuh. Kalau tidak cinta gitu kan. Tapi akhirnya cinta itu terbangun karena terbiasa bersama. Tumbuh karena terbiasa bersama. Mama saya meninggal, papa saya itu akhirnya sangat merindukan mama saya dan akhirnya nyusul mama saya setelah 3 tahun. Dari awalnya yang tidak cinta sama sekali, tidak pernah ketemu saudara. Mama saya di Irian Jaya, papa saya di Sulawesi, datang langsung nikah dan hidup sama-sama. Awalnya berantem, saya masih dapat berantem-berantemnya mereka. Tapi lama-lama mereka makin romantis saudara. Karena apa? Terbiasa. Satu lagi contoh saudara, saya itu orangnya tidak suka rame-rame sebenarnya. Apalagi di rumah saya lebih suka itu sendiri. Makanya rumah saya itu ada 2 kamar. Satu saya buat kamar doa, karena waktu itu pernah dengar Ibu Nani di tenda lawatan, katanya harus buat kamar doa. Salah satu alasannya tuh, alasan yang lain apa saudara? Biar tidak ada orang yang nginap di rumah saya. Jadi tidak ada satu kamar kosong buat orang datang itu nginep. Apalagi kalau misalnya ada acara kan. Bisa nginep gak? Ya nggak bisa, ada kamar doa, tidak boleh nginep. Saya cuma mau sendiri, saya tidak suka rame-rame kalau saya pribadi. Tapi kalau dilihat sekarang saudara, wah rumah saya itu 24 jam rame saudara. Anak-anak SMP itu rame rumah saya, 24 jam saudara. Bukan cuma mereka pulang sekolah datang ke rumah, pulang sekolah datang ke rumah tidak pulang, baju langsung lempar ke keranjang cucian, udah langsung itu 24 jam saya sama mereka. Awalnya tuh saya berasa tidak terbiasa. Jadi saya tuh pertama itu saya ada 2 grup. Pertama grup SMP dan kedua satu-satunya lagi grup SMA. Anak-anak SMA ini kalau mau datang ke rumah itu, kalau tidak ada acara makan-makan saudara, tidak datang. Terus alasannya tidak enak lah, sungkan lah dan sebagainya lah gitu. Tapi yang SMP ini, ada acara tidak ada acara, mereka tuh tiap hari datang ke rumah saya. Saya kadang pulang
pulang dari ini baru rebahan, di depan udah ada koriko, waduh udah saya harus buka pintu. Tiap hari saudara, itu datang ke rumah saya. Terus kadang itu mereka tuh bisa nunggu saya depan pintu tuh sampai 1,5 jam, siang-siang panasnya minta ampun, sampai saya lihat mereka, aduh mereka ini bisa nungguin saya sampai kayak gini ya. Di depan pintu saudara, karena kan kunci saya bawa. Gitu. Mereka bisa nungguin saya setiap hari saudara. Depan rumah saya tuh. Jadi sekarang itu pintu rumah saya itu saya udah kasih ini kuncinya, saya taruh di sini ya. Kalau datang tinggal ambil kunci, masuk aja langsung gitu loh. Sekarang saudara, kalau rumah saya kosong ya, tidak ada mereka. Saya tuh rasa aneh saudara. Karena kenapa? Saya terbiasa dengan mereka. Saya biasa kalau tiba-tiba tuh rumah kosong seharian, apalagi pada saat mereka outing tuh. Kan kosong berapa hari rumah saya itu, mereka pada outing, rumah saya kosong. Saya tanya Nover, Ver anak-anak hari ini gak datang ya? Gitu saudara. Karena kenapa? Saya terbiasa dengan mereka. Saya udah punya ikatan tersendiri dengan mereka. Sampai waktu kemarin ini sampai ada anak yang sakit. Malam kan itu udah kemalaman. Saya pulang, saya pegang badannya panas. Saya itu sampai naik sepeda saudara ke Kimia Farma buat beli apa? Buat beli obat panas buat dia. Saya bilang aduh ini kayak bukan saya gitu loh. Tapi karena terbiasa dan akhirnya ada ikatan dengan anak-anak itu. Dan puji Tuhannya saudara. Sekarang nih semua yang di rumah saya nih, semua pelayanan. Ada yang ikut banner, hari ini mereka mau audisi singer katanya ntar sore jam 4. Semua udah pelayanan, mau yang bandel sekalipun, yang paling bandel ikut Asher di LG, bayangin. Yang satu lagi yang bandel, yang ponakannya itu ikut banner akhirnya. Sisanya mau singer, mau apa, mereka pokoknya datang. Pokoknya udah Jumat, Kamis itu udah pada nginep. Karena kenapa? Sore latihan banner, Jumat mereka LG, Sabtu mereka PA, pulangnya Minggu. Jadi di rumah saya itu sudah tersedia sardin, telur, Indomie, semua udahlah. Untung ada Nover tukang masak. Jadi kadang mereka kok lapar kok mau sardin telur. Udah Fer masakin sardin telur. Gitu. Kenapa saudara? Terbiasa. Saya tidak menganggap itu beban lagi dalam hidup saya. Saya mengasihi mereka, mereka mengasihi saya. Kenapa saudara? Terbiasa. Membangun keintiman harus ada terbiasa. Terus yang berikutnya, bagaimana buat kita terbiasa saudara? Setiap kali kita datang ke Tuhan, isi dengan firman saudara. Kita harus mengisi hidup kita dengan yang ilahi. Tidak salah kita kerja jasmani, itu tidak salah. Tapi juga di satu sisi harus mengisi dengan semua yang ilahi. Karena menurut saya apa yang disajikan di hidup kita, apa yang disajikan di mimbar ini saudara, itu adalah cerminan dari hubungan pribadi kita di ruang doa kita bersama dengan Tuhan. Ilustrasi satu lagi yang buat saya itu bagus banget. Dia ambil orange juice, bukan orange, buah lemon. Dia ngomong kayak gini, lemon ini ya, saya gencet kayak apapun, saya peras kayak apapun. Kalau saya peras dan saya tarik airnya keluar, airnya tetap lemon saudara. Airnya tetap air jeruk. Sekalipun digencet kayak apapun, airnya tetap air jeruk. Tidak mungkin keluar jus mangga, ya kan saudara? Saudara lemon masukin ke mixer terus keluarnya jus mangga, nggak mungkin saudara. Pasti isinya apa? Air jeruk. Karena kenapa? Di dalamnya itu air jeruk. Kalau kita mengisi hati kita nih dengan semua yang ilahi, maka pada saat kita kegencet apapun, yang keluar apa saudara? Yang ilahi saudara. Karena kenapa? Kita full sama yang ilahi. Kemarin tuh ada yang kita mau berpuasa gitu katanya, nanti buat membawa keajaiban taman itu bisa ada di kebaktian ya Mia, kayak gitu. Ya menurut saya keajaiban pertama yang harus ada bahwa kita orang-orang yang di Gracia harus juga masuk ke taman saudara. Kalau kita tidak masuk ke taman, apa yang mau dibawa ke sini saudara? Karena kita tidak pernah mengerti apa yang di dalam. Hadirat di dalam seperti apa? Keintiman
taman, keintiman di taman Tuhan itu seperti apa. Kita tidak pernah mencari itu apa yang harus disajikan di sini, saudara. Mujizat pertama menurut saya bahwa kita, ya mungkin para aktivis dan orang-orang Gracia itu kita mari membangun keintiman di taman Tuhan. Ini yang buat saya secara fisik ya saudara. Kalau secara alam roh saya nggak ngerti ya. Mungkin saya sudah masuk di taman Tuhan secara roh, ya udahlah, saya itu tidak mengerti kayak gitu. Tapi apa yang di dalam kita itu yang akan kita sajikan keluar di hidup kita. Apa yang kita mau bawa, kita harus cari di hati Tuhan buat kita bawa itu di hidup kita sehari-hari, di mimbar ini, di mesbah Tuhan, saudara. Yang pertama harus hati kita dimurnikan. Kedua, harus ada kerinduan akan Tuhan. Harus ada kerinduan akan hatinya. Yang ketiga, saudara, ada keintiman akan Tuhan. Saya berdoa besok kita masuk dalam pondok Daud dengan hati yang dipulihkan. Ada kerinduan akan Tuhan. Ada keintiman yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Dan besok hidup kita semua akan dipulihkan. Dan kita akan merasakan Tuhan. Kita akan membawa Tuhan di hidup kita sehari-hari. Kita penuh dengan yang ilahi. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, besok kita memasuki akan pondok Daud yang ketiga. Ya. Nah, dalam kita mempersiapkan diri tadi udah diterangin panjang lebar ya. Saya nggak terangin lagi. Tapi satu hal yang saya mau himbau buat saudara, doanya salah satu doanya ngomong begini, Tuhan buat aku nggak ngantuk. Ya, sebab waktu ini di Mahanaim akan mengadakan doa juga ya. Nanti tanggal 7. Cuman mereka ngadainnya pagi. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Sedangkan kalau kita kan jam 6 malam sore sampai dengan jam 8 pagi. Nah, biasanya kita itu kalau merasakan ngantuk-ngantuknya ya, itu tuh sekitar jam 2. Jam 2 itu udah benar-benar ngantuk. Nah, kadang-kadang sampai ya persiapan yang jam 5 sampai dengan jam 6 itu kadang-kadang kitanya masih ngantuk, bangun jam setengah 6 karena jam 6 kan kita mau kebaktian. Ngantuk sampai kadang-kadang orang ngomong gini, saya minta maaf, khotbahnya Ibu Nani paling saya terima cuma 50%, dia bilang. Jadi saya bilang ya sudah kamunya dengerin YouTube-nya, saya bilang gitu. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa benar-benar menangkap 100%. Karena khotbah nanti dalam pondok Daud ini itu benar-benar luar biasa tentang menyediakan wadah yang besar untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Dan itu kan tidak mudah, butuh konsentrasi. Jadi berdoa, Tuhan beri aku kemampuan untuk bisa melek, nah, bisa tidak ngantuk. Sebab orang kalau ngantuk daya tangkapnya juga kurang ya. Saya berdoa kamu benar-benar nangkep minimal 75%, nggak bisa 100% ya. Terus nanti bisa diulang lagi. Saya berdoa, minta kalian juga harus berdoa, Tuhan buat aku nggak ngantuk. Nah, sebenarnya orang tidak ngantuk itu juga dasarnya karena cinta. Ya. Kalau kamunya itu cinta dengan seseorang, ini ceritanya aja kalau orang lagi pacaran ya. Dia ngomong begini, tolong sih saya dijemput di kereta api jam 2:30. Ya. Nah, otomatis kalau bisa sayanya nggak tidur lah gitu. Mungkin karena dia membayangkan mau ketemu pacarnya, orang yang dikasihi, orang yang dicintai, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen tahu kabarnya.
pengen tahu mukanya ini kalau dia jam turun dari kereta api mungkin tidak pakai dandan. Jam 2:30 mukanya kayak apa, udah lama nggak ketemu dan sebagainya. Saya yakin nggak bisa tidur, kebayang-bayang. Ya, aduh jamnya kok nggak 2:30, mungkin dia jam 2 sudah ada di kereta api, di stasiun. Ya karena apa? Pengen ketemu, tidak ada ngantuknya. Ya. Kalau cinta itu seperti itu. Ayo kita mengatakan, Tuhan beri aku mencintai Engkau. Kangen banget apa yang Engkau mau berikan kepada saya untuk menyediakan wadah yang besar. Ya. Makanya di dalam pujian dan penyembahan setiap nanti Pondok Daud, usahakan ikut ambil bagian. Ya, ikut ambil bagian. Artinya nyembahnya benar-benar, nyanyinya benar-benar ya. Jangan pemimpin pujian, pemain musik di sini yang sampai berusaha untuk membuat kita tidak ngantuk, tapi kitanya males-malesan. Nggak bisa. Ayo kita ikut ambil bagian. Nanti bikin kita tidak ngantuk. Ya. Kalau sampai capek, turun ke bawah, cuci muka, makanan ada di bawah. Tapi jangan kenyang-kenyang nanti ngantuk. Naik lagi ke atas, kita menyembah lagi ya. Ayo belajar. Saya yakin dengan doa, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, pasti kita bisa. Amin. Pasti kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat semua yang Engkau siapkan buat kami Tuhan. Untuk besok kami mau mulai jam 6 sore. Kami minta anugerah-Mu Tuhan saat ini. Berikan kepada kami benar-benar Tuhan. Konsentrasi hati kami di tempat ini. Pikiran kami di tempat ini. Dan roh kami juga di tempat ini, badan kami di tempat ini menjadi satu. Dan kami menanti-nantikan Engkau, pengen ketemu dengan Engkau, pengen melihat rawatan-Mu. Sehingga kami mengatakan kepadamu, Tuhan tolong Tuhan Roh Kudus, mampukan kami untuk tidak ngantuk Tuhan. Mampukan kami, pikiran kami jelas dan terang. Mampukan kami dapat menangkap dan menikmati akan pemulihan Pondok Daud. Karena kami tahu ini dasar yang sungguh luar biasa. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk memasuki dan menanti-nantikan akan pertemuan yang Engkau adakan pada besok sore Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau sediakan buat kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta kami bisa hadir. Kami minta Tuhan kami tidak terlambat. Kami minta dimanapun kami berada. Kalau Engkau menghendaki kami datang di tempat ini, biar kami boleh mengusahakan sampai kami datang, sampai kami merasakan ada perkara yang ajaib kami terima di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya. Kami juga berdoa untuk semua tim musik, semua para penari, semua singer, song leader semuanya. Kau siapkan Tuhan untuk mereka tetap eksis bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk semua dan semuanya. Beri kekuatan dan kesehatan untuk kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapa yang di surga, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau minta kepada-Mu Tuhan untuk kami mendapatkan urapan kekuatan yang berasal daripada-Mu sehingga kami boleh menerima segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini tetap kami mau berdoa buat pemilihan wali kota di kota kami. Kami mohon anugerah-Mu. Engkau ikut ambil bagian.
Engkau batalkan semua rencana-rencana dari orang-orang yang ingin menjadi wali kota tapi bukan ada dalam rencanamu. Engkau gagalkan semua Tuhan. Dan yang Engkau pilih biarlah Engkau giring terus sampai menuju pemilihan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan memilihkan seorang wali kota yang takut akan Engkau, yang mencintai rakyat kota ini Tuhan, yang mencintai Engkau Tuhan, yang takut akan Engkau sehingga tidak terjadi korupsi. Kami minta di dalam nama-Mu, biar semua pembangunan tempat ini boleh terjadi seperti yang Engkau mau. Buat kota ini menjadi kota Sion yang benar-benar Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Buat kota ini menjadi semarak, kota ini menjadi sesuatu yang berbunga-bunga Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk pemerintahan negara kami ya Tuhan. Biarlah semua peraturan-peraturan, semua apapun yang ideologi apapun, semua rencana-rencana yang bukan daripada-Mu, kami berdoa Kau batalkan semua Tuhan. Tidak akan terjadi. Semua peraturan yang mengakibatkan ingin menghancurkan bangsa dan negara ini, Tuhan kami minta dikemas dalam bentuk apapun juga. Engkau yang mengerti sedalam-dalamnya, Engkau sanggup untuk membatalkannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap mau menyerahkan akan presiden yang akan selesai maupun presiden yang akan dilantik. Kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini juga kami tetap minta kepadamu daya tahan tubuh Tuhan. Karena Engkau tahu keadaan yang ada cuaca saat ini. Hujan, panas, tidak menentu. Kami minta apapun Tuhan cuacanya, Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan buat tubuh kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita akan masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Biarlah belenggu cinta ini Tuhan tidak lepas daripada kami. Biarlah memasuki akan mata kami, memasuki akan telinga kami, memasuki akan bibir mulut kami, dan ada dalam hati kami Tuhan. Biarlah cinta-Mu tetap membelenggu kami. Engkau lepaskan kami daripada segala perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Bapa, ini tangan kami, ini kaki kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu hari ini. Kami mau melakukan semua dengan tangan kami bersama-Mu. Dan kami sangat percaya di dalam segala tindakan dan perbuatan kami. Kami mau menyertakan Engkau dan kami pasti mendapatkan anugerah dan berkat yang luar biasa. Pimpin kami Tuhan. Layakkan kami menerima jatah yang Kau sudah berikan buat kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.